Dengan aksinya yang menawan, Wongka mempromosikan coklat hasil buatannya kepada warga kota. Namun aksinya diganggu oleh para pengusaha coklat yang sudah lama menguasai kawasan ini. Wongka hanyalah seorang pendatang. Ia adalah seorang pelaut yang sudah menghabiskan separuh hidupnya untuk menciptakan resep coklat yang ajaib. Setelah merasa yakin, Wongka pun langsung menuju kota yang katanya surga bagi penikmat coklat. Wongka pun langsung berhayal punya toko coklat yang megah di tengah kota. Namun tentu saja kenyataan tidak semudah dengan apa yang dibayangkan karena Wongka tidak punya uang sama sekali, bahkan tempat tinggal pun tak punya. Untung saja ada orang baik yang menawarkannya tempat tinggal dan Wongka diberikan kesempatan untuk membayar setelah ia berhasil mempromosikan coklatnya esok hari. Akhirnya Wongka pun langsung mempromosikan coklatnya di tengah keramaian. Wongka berhasil menarik perhatian para warga dengan pertunjukan coklatnya. Namun para pengusaha coklat senior di sini tampak tak senang dan akan mengusir Wongka. Bahkan mereka menghina coklat buatan Wongka terasa seperti air comberan. Tapi ternyata coklat Wongka bukan coklat sembarangan. Orang yang memakannya akan terbang untuk sesaat. Dan itulah dia spesialnya coklat buatan Wongka. Kini orang-orang pun malah penasaran dan membayar untuk mencicipi coklat Wongka. Namun pihak kepolisian malah datang dan menyita semua keuntungan Wongka karena dianggap berjualan secara ilegal. Kesialan pun tak sampai di situ. Saat Wongka pulang ke penginapannya dan akan membayar kamarnya, ia malah diperas dan diberikan tagihan tak masuk akal senilai 200 juta. Ternyata penginapan ini memang sering menjebak pelanggannya sendiri. Wongka terpaksa harus bekerja sebagai tukang cuci baju bersama korban lainnya dari jebakan penginapan yang menagih uang tak masuk akal ke pelanggannya. Karena tak bisa membayar, orang-orang ini pun dipekerjakan seumur hidup mereka di penginapan ini. Sebagai pembuat coklat, Wongka pun menunjukkan sedikit keahliannya menggunakan pabrik coklat portable miliknya kepada salah satu anak yang juga dijebak di sini. Dan ternyata coklat buatan Wongka sangat luar biasa. Namun Wongka pun kehabisan susu untuk bahan coklatnya, sehingga mereka harus mengalihkan perhatian pemilik penginapan ini dan Wongka menciptakan alat yang bisa membuat semua pakaian tercuci dengan otomatis. Sehingga Wongka pun bisa keluar tanpa ketahuan. Wongka dan Noodle pun akan pergi ke sebuah kebun binatang untuk mencari susu sehingga Wongka bisa membuat coklat lebih banyak lagi. Penjaga kebun binatang ini bersikap sangat aneh karena baru saja memakan coklat ajaib buatan Wongka. Saat satpam tak sadarkan diri, Wongka langsung mencari kandang jerapah. Ia harus memerah susu jerapah sebagai bahan untuk coklat buatannya. Setelah dirasa mendapat coklat yang cukup banyak, mereka pun langsung pergi dari sana. Wongka dan Noodle tampak sangat menikmati masa-masa mereka selagi masih bisa keluar dari kurungan mereka. Namun lagi-lagi Wongka diancam oleh kepolisian kota. Wongka diminta agar segera pergi dari kota dan tidak memulai bisnis coklat di sini. Ternyata polisi ini adalah tangan kanan pebisnis coklat senior di kota ini. Mereka semua takut Wongka akan menghancurkan bisnis mereka sebab coklat buatan Wongka sangat spesial. Sehingga kepala kepolisian ini pun nurut saja karena sudah diberikan bayaran yang sangat besar. Walaupun sudah mendapat teguran dari kepolisian, Wongka tetap nekat main kucing-kucingan dengan para polisi dan terus menjual coklat buatannya. Sebenarnya coklat Wongka sangat disukai oleh banyak orang, namun karena ada kartel pengusaha coklat yang tak suka dengan Wongka dan sudah membayar kepolisian untuk mengusir Wongka, maka Wongka tak bisa dengan leluasa menjual coklatnya. Selain kepolisian, musuh Wongka adalah seorang kurcaci yang terus-terusan ingin mencuri coklat buatannya. Namun malam ini Wongka berhasil menangkap kurcaci itu. Ternyata kurcaci ini ingin membalas semua perbuatan Wongka karena sempat mengambil beberapa buah coklat tanpa izin di pulau para kurcaci. Dengan sedikit lobian, Wongka pun mengeluarkan kurcaci itu. Namun Wongka malah tertipu dan kurcaci itu kabur membawa coklat buatannya. Namun Wongka tidak menyerah dan terus berusaha membuka toko coklat yang legal sehingga tidak bisa diganggu oleh polisi korup. Toko coklat yang sudah Wongka idamkan sejak kecil akhirnya berhasil dibuka. Banyak sekali orang yang sangat semangat ingin berkunjung ke tokonya. Namun kembali ke malam sebelum pembukaan, saat Wongka sedang bersiap-siap dengan teman-temannya, pengusaha coklat yang sudah lama menguasai tempat ini tampak tak suka dengan kemajuan yang dialami oleh Wongka, sehingga mereka membayar pihak kepolisian lebih banyak lagi agar rencana Wongka tidak berjalan dengan mulus. Tak hanya itu, pengusaha coklat licik ini juga meminta orang untuk meracuni toko coklat Wongka. Sampailah pada hari pembukaan, Wongka masih merasa semua baik-baik saja dan ia membiarkan para pengunjung masuk ke toko barunya dan menikmati semua coklat unik buatannya. Semua
Semua orang tampak sangat menikmati dan rela membayar uang yang sangat banyak untuk pengalaman seperti ini. Semua orang berubah jadi sangat aneh setelah memakan coklat buatan Wongka. Mereka seperti jadi gorila warna-warni. Semua orang pun marah dan menghancurkan toko milik Wongka yang baru saja buka hari ini. Rencana pesaing untuk mengacaukan mimpi Wongka berjalan dengan mulus. Bahkan para pengusaha coklat saingan Wongka ini rela membayar uang yang sangat banyak kepada Wongka asalkan ia pergi dari kota dan tidak membuka usaha coklat di sini. Mereka semua takut karena coklat buatan Wongka sangat amazing dan itu bisa membuat usaha coklat mereka yang sudah lebih lama berdiri akan hancur. Akhirnya demi keselamatannya dan teman-temannya, Wongka pun pergi. Namun ternyata di kapal ini pun juga sudah diletakkan beberapa bom. Sepertinya Wongka ingin benar-benar mereka musnahkan. Memang persaingan bisnis yang sangat tidak sehat. Satu persatu teman Wongka dibiarkan pergi karena sudah ditebus melalui kesepakatan Wongka dan para pengusaha licik yang ingin mengusir Wongka dari kota. Namun tidak dengan Noodle. Ia malah tetap dikurung. Tapi ternyata Wongka telah kembali walaupun sempat hampir diledakkan di kapal tadi malam. Setelah Noodle berhasil dikeluarkan, Wongka dan teman-temannya pun ingin membongkar sebuah kebusukan pengusaha coklat yang korup. Wongka dan teman-temannya mengambil sebuah jerapah dari kebun binatang dan mengirimkannya ke markas persembunyian para pengusaha korup di kota ini. Lalu teman-teman Wongka pun berpura-pura menjadi petugas kebun binatang yang ingin menangkap jerapah itu. Berkat rencana mereka, Wongka pun berhasil menyelinap ke markas para pengusaha korup untuk mencari bukti-bukti kejahatan mereka selama ini. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Noodle pun menemukan buku yang berisi semua transaksi ilegal para pengusaha coklat ini. Setelah sebuah jerapah mengamuk di gereja dan acara pemakaman harus ditunda, akhirnya petugas kebun binatang datang. Dan ternyata itu adalah Wongka dan teman-temannya yang ingin menyusup. Namun sayang, pergerakan mereka ketahuan. Di bawah tanah tempat ini tersimpan bukti semua tindakan ilegal pengusaha coklat dan Wongka yang ingin membongkar semuanya malah kini dalam masalah. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah kurungan yang terdapat banyak sekali coklat di dalam sana. Ventilasi yang terdapat di bagian atas terbuka dan keluarlah ribuan liter coklat. Wongka dan temannya akan ditenggelamkan oleh para pengusaha coklat ini agar mereka tidak ada lagi saingan. Wongka berpikir keras bagaimana caranya bisa keluar dari sini dan mereka memutuskan untuk menunggu coklat membawa mereka ke atas. Tapi rencana mereka ternyata salah. Wongka sudah hampir tenggelam dalam lumbung coklat. Lalu tampak ada seorang kurcaci yang terbang ke arah kurungan Wongka lalu menguras semua coklat yang menenggelamkannya. Kurcaci itu datang untuk membalas semua kebaikan Wongka kepadanya. Para pengusaha coklat ini pun merasa mereka sudah menang, namun ternyata Wongka langsung keluar dengan membawa bukti semua transaksi ilegal dan korup yang dilakukan oleh para pengusaha ini dengan salah satu oknum kepolisian. Para pengusaha korup ini pun terbang karena sudah sempat memakan coklat buatan Wongka. Kini para pengusaha korup itu pun mendapatkan balasan yang pantas untuk semua perbuatan mereka. Dan kini Wongka pun bisa terus membuat coklat dan membagikan coklat yang spesial untuk semua orang. Bahkan pabrik coklat impiannya pun akhirnya berhasil diwujudkan.